Presiden sudah menggunakan Maung ya, Presiden Republik Indonesia memakai mobil produksi dalam negeri. Masa menterinya kemudian pakai mobil-mobil Mercedes? Seperti prediksi video-video admin sebelumnya, mobil buatan Pindad yang baru saja diluncurkan akan segera menjadi mobil nasional. Bahkan Presiden kita yang baru segera mewajibkan Maung Pindad sebagai mobil dinas bagi kementerian dan pejabat negara lainnya. Nah, penasaran info lengkapnya? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita cari tahu lebih dalam lagi. Statis adalah salah satu sifat dan ciri militer, karena mereka dituntut memiliki kemampuan merespon cepat dengan hasil semaksimal mungkin. Maka tak heran jika Prabowo menggembleng menteri-menteri kabinet yang baru ala-ala militer. Hal ini bertujuan agar menteri mempunyai sifat statis, merespon cepat semua arahan dengan cepat dan tepat, sekaligus kerjasama yang kompak tanpa mementingkan ego sektoral, seperti yang selama ini terjadi. Nah, salah satu bukti nyata dari sifat statis yang dimiliki militer, kini mulai akan segera kalian lihat sendiri. Pasalnya, Prabowo yang baru saja dilantik, kini sudah berani mengambil keputusan yang selama ini pasti masyarakat luas bukan hanya ingin, tapi sangat menginginkannya. Ya, Maung Pindad, mobil buatan BUMN ini, akan segera menjadi mobil nasional yang digunakan oleh kementerian dan pejabat negara lainnya, bos. Tentu, ini adalah langkah besar sekaligus akan menjadi sejarah baru bagi bangsa kita untuk mengawali kemandirian teknologi di dalam negeri. Dan ada yang menarik nih, ternyata cita-cita ini bukan hanya dari masyarakat awam saja, bos, tetapi juga menjadi cita-cita presiden kita yang baru sejak kecil, yang ingin menggunakan produk buatan bangsanya sendiri. Kehormatan bangsa, kebanggaan, sebaiknya kita bisa pakai produk kita sendiri. Jadi saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, dirjen, pejabat, mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota, sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri. Terutama TNI Polri ya, saya kira. Itu cita-cita saya dari kecil, alhamdulillah tercapai pada saat saya Menteri Pertahanan dan sekarang Presiden. So, sekali lagi, ini membuktikan bahwa pemerintahan adalah representasi dari masyarakat itu sendiri. Kalau kita ingin memiliki pemimpin yang berpihak pada rakyat atau ingin memiliki pemimpin yang baik, kita harus lebih dulu membenahi diri kita sendiri, bos. Karena percuma jika masyarakat mempunyai kebiasaan yang kurang baik, kemudian menuntut memiliki pemerintahan yang baik. Ya, semua itu hanyalah omong kosong saja. Nah, terkait mobil buatan Pindad, jajaran menteri tidak lagi menggunakan kendaraan dinas berupa Alphard mulai pekan depan, melainkan menggunakan kendaraan produksi Pindad yang bermerek Maung. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan 3, Anggianto Abimanyu dalam acara orasi ilmiah Disnatalis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Senin kemarin. Anggito mengatakan, hingga kini memang jajaran menteri dan wakil menteri Prabowo masih diperkenankan menggunakan mobil dinas Alphard. Namun, mulai bulan depan harus diganti dengan mobil yang diproduksi di dalam negeri. Menurut Anggito, Direktur Utama PT Pindad, Bapak Sigit Puji Santosa, sudah mengatakan sanggup untuk merancang mobil buatan Indonesia yang TKDN-nya minimal 70% bahan bakunya berasal dari produk dalam negeri. Kalimat lengkapnya seperti ini nih, dengar baik-baik. Minggu depan, saya akan pakai mobil Maung itu, mobilnya Pindad, karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sampai sama menteri. Luar biasa. Nah, seperti itu geng, kalimatnya. Hal ini juga senada dengan pernyataan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Dana Agatha Nusantara atau Danantara. Dirinya juga membenarkan bahwa mobil dinas yang menggunakan mobil impor akan diganti dengan Maung. Dr. Kahar juga meyakinkan PT Pindad siap memproduksi Maung bagi anggota Kabinet Merah Putih. Gimana? Mantap bukan? Nah, sebagai informasi tambahan nih geng, nantinya PT Pindad juga akan berada di bawah Danantara, yaitu badan baru bentukan Prabowo untuk menyaingi holding dari Singapura, yaitu Temasek. Lantas, mobil apa yang akan dipakai oleh kementerian dan pejabat lainnya?
Apakah mobil maung atau akan ada mobil baru buatan Pindad nih? Penasaran? Lanjutkan videonya bos. Untuk mobil pejabat eselon 3 dan eselon 4 atau setingkat gubernur, bupati, dan wali kota, MV3 Garuda Limousine sudah sangat memenuhi standar. Bahkan bisa dikatakan lebih dari yang dibutuhkan bos. Tapi, nah ada tapinya nih. Lain cerita dengan pejabat eselon 1 dan 2 atau setingkat menteri. Karena merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2015, yaitu tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara berupa alat angkutan darat bermotor dinas kendaraan. Di dalamnya tidak mengatur tentang spesifik jenis kendaraannya, bisa SUV, sedan, maupun MPV. Tetapi harus dengan kualifikasi A. Menteri atau pejabat setingkat mendapatkan jatah 2 unit mobil dinas dengan kualifikasi A, sedangkan wakilnya hanya akan mendapatkan 1 jatah mobil dinas. Lantas, mobil seperti apa yang kualifikasi A? Nah, mobil kualifikasi A yaitu mobil dengan jenis apapun, tapi harus memiliki kapasitas mesin 3.500 cc dan 6 silinder. Sebelumnya, tidak ada mobil kualifikasi A yang diproduksi di Indonesia, sehingga harus mengimpor utuh dari Jepang. Mobil dinas menteri yang sebelumnya adalah Toyota Crown G Executive yang tidak dijual secara umum. Namun, kini tiba-tiba nih, Prabowo meminta menteri hingga pejabat eselon 1 untuk menggunakan mobil buatan dalam negeri. Pilihannya ya mungkin merujuk pada mobil buatan Pindad yang baru, yaitu MV Garuda Limousine. Tetapi itu pun masih menggunakan mesin yang berkapasitas 2.200 cc, alias kalau mengikuti peraturan yang sudah ada, itu tidak sesuai bos. Apakah peraturan keuangan ini akan dicabut? Atau apakah Pindad akan meluncurkan mobil penumpang eksklusif yang baru lagi? Nah, kita tunggu saja nih bagaimana ke depannya. Sekarang yang mungkin banyak dipertanyakan, kenapa PT Pindad hanya memproduksi mobil eksklusif? Kapan nih kira-kira memproduksi mobil murah yang harganya bisa terjangkau bagi masyarakat? Misalnya 200 jutaan gitu. Kalau ini, jujur bos, admin masih belum tahu. Tetapi, kalau melihat dari kapasitas produksi PT Pindad yang masih hanya sekitar 5.000 unit per tahun, sepertinya masih agak lama nih. Karena dalam skala ekonomi, dengan kapasitas produksi yang sekarang, akan lebih menguntungkan jika memproduksi mobil kelas eksklusif. Dengan harga jual yang tinggi, margin yang didapat pun nilainya juga tentu akan lebih besar. Misalnya nih, sama-sama margin 25% 200 juta dengan 700 juta itu beda jauh bos. Karena percuma ya kan, kalau bisa memproduksi mobil murah, tapi saat mendapatkan permintaan yang banyak dari masyarakat, justru PT Pindad tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar karena terkendala kapasitas produksi. Nah, tentu harapannya ke depan, PT Pindad dapat berkembang lebih pesat lagi sehingga mempunyai kapasitas produksi yang jauh lebih besar lagi. Jadi, masyarakat seperti kita-kita ini bisa memiliki mobil murah buatan bangsa kita sendiri. Nah, sampai di sini dulu informasinya. Terima kasih sudah stay tune. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah!